Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardide, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 pada LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempersembahkan praktik pembelajaran pada ujian kinerja, dan ini adalah kartu ujian saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Oke, karena kita diberi kesehatan, kita mengucapkan Alhamdulillah. Amin. Oke, sebelum kita belajar, kita mohon kepada ketua kelas untuk mempersiapkan anggotanya dan memimpin doa ya. Kita silakan. Bersalam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma alimni rusdi wa aisni min syarril nafsi walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Oke, gimana hadir semua hari ini? Ya, Siapa yang hadir? nada. Fitrian nada. Fitrian ada. Ya. Satu orang ya. Iya. Alasannya? Betul, tak ada kabar. Saya kabar. Oke, kabar. Oke, gimana? Semangat kalian pagi ini? Semangat. Oke, untuk menambah semangat kalian, Bapak akan menampilkan lagu Hari Merdeka untuk meningkatkan semangat nasionalisme kalian. Oke? Silakan kalian berdiri. Silakan kalian duduk kembali. Oke, Bapak akan melakukan ice breaking. Tahu ice breaking? Kita akan melakukan penyegaran. Oke. Kelas 6. Mana semangatmu? Mana ada semangat? Oke, alhamdulillah. Oke. Kemarin kalian di kelas tidak mendengar ASEAN.
Negara-negara Asia. Nah, negara-negara Asia itu terdiri dari apa? Negara apa saja? Malaysia, Filipina, Kamboja, dan lain sebagainya, masuk Indonesia dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan mempelajari bagaimana bentuk kerjasama di antara negara-negara Asia itu. Nah, kita hari ini sudah memasuki yang namanya tema 4, yaitu globalisasi. Oke, kita akan memasuki tema 4, yaitu globalisasi. Tujuan kita belajar hari ini, yang pertama, melalui diskusi dan mencari informasi, peserta didik dapat menganalisis peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam bentuk ASEAN dengan tepat. Nanti kita akan mencari kerjasamanya. Yang kedua, melalui diskusi, nanti kalian berdiskusi ya. Peserta didik dapat menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN dengan tepat. Ketiga, melalui teks bacaan, peserta didik dapat menemukan informasi penting dari teks eksplanasi. Nanti akan Bapak berikan teksnya. Terakhir, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi tadi. Oke, sebelum Bapak mulai pembelajaran, Bapak akan melakukan yang namanya ujian terlebih dahulu, yang disebut dengan pretest. Bapak akan mau melihat bagaimana kemampuan kalian sebelum melaksanakan pembelajaran. Ya? Yang terlebih dahulu. Langsung kalian isi beri nama, beri tanda silang pada jawaban yang benar. Katakan aja. Silakan kalian buat namanya, jelasnya, dan isi menurut pemahaman kalian. Yang sudah, silakan angkat. Pretest ini Bapak perhatikan, ada yang betul semua, ada yang betul separuh, dan ada betul dua. Oke, dapat? Nah, jadi Bapak ingin mengetahui pretest ini berguna untuk mengatasi kemampuan awal kalian. Nah, kita masuk ke pembelajarannya. Coba kalian perhatikan, ini gambar apa? Jadi ini merupakan produk-produk dari luar negeri. Di sini ada nggak produk dari negara kita? Ada. Jadi batik itu merupakan produk negara Indonesia. Seperti yang Bapak pakai, ini dari Kebumen. Dari Kebumen, dari Indonesia. Sama baju-baju kalian baju batik dari Indonesia. Nah, pertanyaannya, masalahnya adalah mengapa produk-produk tersebut dapat dengan cepat diakses di berbagai negara, khususnya di Indonesia? Padahal ini kan produk luar negeri. Kira-kira mengapa? Apakah karena pengaruh globalisasi tadi? Atau bagaimana? Oke, jadi nanti kita akan ketahui secara berkelompok. Siap ya? Dan kita akan bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Ini kelompoknya kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3.
Silakan kalian menuju kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, gimana sudah lengkap kelompoknya? Kelompok 1 siap? Kedua? Tiga? Ya, sekarang Bapak akan berikan LKPD-nya, lembar kerja kalian. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, dan ini kelompok 3. Kalian perhatikan dulu. Tidak, kerjakan nanti. Kalian perhatikan dulu. Kalian perhatikan dulu LKPD-nya, kalian cermati dulu. Nanti kita kerjanya. Nah, untuk mengerjakan LKPD itu silakan kalian cari informasinya melalui bahan bacaan ini ya. Silakan kalian nanti bekerja sama. Nah, silakan kalian cari informasinya sendiri secara berkelompok melalui bahan bacaan itu ya. Kalian buka aja halaman 1, kita sudah memasuki tema 4, subtema 1, pembelajaran 1. Simak video ini karena video ini akan berhubungan dengan LKPD nomor kedua. Coba kalian lihat LKPD nomor 2. Oke, kalian coba dulu lihat LKPD nomor 2 apa? LKPD nomor 2. Kalian dengar, bisa juga kawan ada itu atasnya. Oke, di situ ada apa judul teksnya? Oke, Hillary Clinton mempromosikan angklungnya. Nah, di sini Bapak ada penggalan videonya yang menceritakan tentang pertemuan Menteri Luar Negeri yang seperti pada gambar itu ya. Ini videonya. Coba kalian perhatikan. Videonya. Oke, di situ menceritakan tentang pertemuan para menteri luar negeri itu kemarin di Bali. Tadi ya pertemuannya. Oke, silakan kalian kerjakan LKPD nomor 1 dulu. Setelah selesai baru LKPD nomor 2. Silakan kalian bekerja kelompok. Perlu kalian perhatikan nilainya nanti ada nilai individu dan ada nilai kelompok. Bapak harapkan tiap kelompok 4 ya. Oke, ayo Aldi, untuk kawan Aldi. SWISS, Swiss, musuh dari India Baru.
susah? Diskusikan. Berikan alasan mengapa produk tersebut mudah dijumpai di berbagai negara. Tekan jawabannya di sini. Cari informasinya di buku. Kalian tulis. Ya. Coba kalian diskusikan mengapa. Apa pertanyaannya itu? Nah, coba kalian diskusikan 5 orang. Oke, gimana? Udah siap? Nomor 2 gimana? Nomor 2. Lagi. Susah. Nomor 3 gimana? Ada yang kesulitan? Oke, kalau sudah ada PPG 1, lanjut lagi yang nomor 2. Oke, silakan kalian cari informasinya pada buku. Dan nomor berapa? Nomor 3? Nomor 2. Oke. Nomor 1 nomor 2 gimana? Nomor 1? Udah siap? Siap belum? Nomor 2 ya? Nomor 3 lagi. Oke, silakan cari informasinya di bahan bacaan ini. Nomor 3 sudah? Belum. Oke, nomor 3 sudah jumpa? Ada yang susah? Ada yang susah enggak? Ada. Oke, langsungnya 3 menit lagi. Tanya, bagaimana peran angklung dalam acara tersebut? Ya, oke. Nomor 3 kita tunggu ya. Nomor 2, nomor 1. Siap semua. Mana siap? Dan gimana nomor 1? Nomor 1 udah siap? Nomor 2? Ya? Oke, kelas 6. Mana semangatmu? Nah, sekarang kalian Bapak minta untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Dulu. Wabarakatuh.
Organisasi Pekerja. Dari sedikit, kamu suara. 6. Faizia. Nama produk kain batik negara asal Indonesia. 2. Karpet negara asal Turki. 3. Boneka negara asal Tiongkok. Mobil negara asal Jepang. Jam tangan negara asal Swiss. Susu UHT negara asal Selandia Baru. Terus, Berikan alasan mengapa produk-produk tersebut mudah dijumpai di berbagai negara. Karena perkembangan komunikasi dan transportasi menjadikan barang-barang tersebut mudah ditemui di negara lain. oke, gimana masukannya? Ada dari komentar? Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. 4. Nyenang kenali. Nama produk 1. Batik negara asal Indonesia. 2. Karpet negara asal Turki. 3. Boneka negara asal Tiongkok. 4. Mobil negara asal Jepang. 5. Jam tangan negara asal Swiss. 6. Susu UHT negara asal Selandia Baru. Berikan alasan mengapa produk-produk tersebut mudah dijumpai di berbagai negara. Karena perkembangan komunikasi dan transportasi menjadikan barang-barang tersebut mudah ditemui di negara lain. Oke, bagaimana masukannya untuk kelompok 2? Aduh, sama aja lah. Kurang lebih sama? Oke, lanjut. Bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di masa globalisasi ini? Bentuk kerjasama yang terjalin merupakan kerjasama regional yang melibatkan Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara. Indonesia. 2. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Indonesia pernah menjadi tuan rumah penyelenggara pertemuan kerjasama menjadi salah satu pendiri ASEAN. Indonesia pernah memimpin ASEAN. 3. Bagaimana peran angklung dalam acara tersebut? Tanpa semua undangan berbahagia mereka dihadiri angklung yang baru saja mereka mainkan sebagai tanda mata dari Indonesia. It's for you, souvenir from Indonesia, kata dari wujud sang komandan. Oke, gimana? Ada yang beri masukan? Sama apa beda? Sama lagi? Sama. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan dulu. Kami dari kelompok 3 yang beranggota 5 orang. 1 Andi, 2 Najwa, 3 Novi, 4 Alfa, 6 Zaki. Nama produk baju batik negara asal Indonesia. 2 karpet negara asal Turki. 3 boneka negara asal Tiongkok. 4 mobil negara asal Jepang. 5 jam tangan negara asal Swiss. 6 susu UHT negara asal Selandia Baru. Berikan alasan mengapa produk-produk tersebut mudah dijumpai di berbagai negara. Karena perkembangan komunikasi dan transportasi menjadikan barang-barang tersebut mudah ditemui di negara lain. Yang dibalas itu yang kedua. 1. Bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di masa globalisasi? Bentuk kerjasama yang terjalin merupakan kerjasama regional yang melibatkan Indonesia dengan negara-negara ASEAN Tenggara. Saat ini organisasi ASEAN menjadi wadah kerjasama di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, keamanan, sosial, dan budaya. 2. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Indonesia pernah menjadikan tuan rumah menyelenggarakan pertemuan kerjasama, menjadi salah satu pendiri ASEAN. Indonesia pernah memimpin dan Indonesia ikut juga serta menciptakan perdamaian di ASEAN Tenggara. 3. Bagaimana peran angklung dan acara tersebut dalam acara tersebut? Tampak semua undangan berbahagia. Mereka dihadiahi angklung yang baru saja mereka mainkan sebagai tanda mata dari Indonesia. Oke, bagaimana tanggapannya kelompok 1 dan kelompok 2? Bagus.
Gimana, bagus? Tidak ada komentar? Tidak ada masukan? Oke, silakan duduk. Kita beri tepuk tangan dulu. Kelas 6. Semangat, no. Oke, kalian tadi sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Sekarang Bapak akan memberikan penjelasan atau memberikan penguatan terhadap materi kita hari ini. Silakan kalian simak ya. Pagi hari ini, Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 6, tema 4, subtema 1, globalisasi di sekitarku, pembelajaran ke-1. Anak-anak, kita berada di masa globalisasi. Dapatkah menunjukkan dan menjelaskan fakta tentang globalisasi yang ada di sekitarmu? Amati berbagai produk yang ada di sekitarmu. Produk tersebut bisa berupa pakaian, tas, atau sepatu yang kamu, temanmu, dan guru kenakan. Bisa juga makanan dan minuman atau produk lain yang ada di sekitar kelas dan sekolah. Bisakah kamu menentang negara mana yang memproduksinya? Berikut ini adalah beberapa nama produk dan juga negara asalnya. Yang pertama, baju batik. Negara asalnya yaitu Indonesia. Yang kedua, susu UHT. Negara asalnya dari Selandia Baru. Nama produk selanjutnya jam tangan, berasal dari negara Swiss. Dan yang terakhir, boneka, berasal dari Tiongkok. Oke, bagaimana hasil kerja kalian? Sama. Oke, kita lanjut ya. Itulah beberapa nama produk dan juga negara asalnya ya anak-anak. Globalisasi memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat kita temui. Kita bisa menemui berbagai makanan dari negara lain seperti pizza, jam tangan, atau boneka dari negara lain. Produk Indonesia juga bisa ditemui di luar negeri, misalkan batik. Perkembangan komunikasi dan transportasi menjadikan barang-barang tersebut mudah ditemui di negara lain. Pada era globalisasi ini, Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara lain, termasuk dengan negara-negara ASEAN. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN? Yuk kita cari tahu ya. Menurut Hillary Clinton mempromosikan angklung ke dunia. Anak-anak, menjelang akhir pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, tepatnya pada tanggal 22 Juli 2011 malam di Hotel Nusa Indah Bali, diselenggarakan acara makan malam. Acara tersebut dihadiri lebih dari 50 Menteri Luar Negeri. Tampak Menteri Luar Negeri Amerika, Hillary Clinton, dan Menteri Luar Negeri dari negara-negara ASEAN, China, Rusia, Uni Eropa, peninjau, dan tamu dari berbagai negara lain. Tentu saja, berbagai makanan tradisional dihidangkan dan berbagai kesenian daerah ditampilkan, seperti tari-tarian tradisional Jakarta, Bali, dan Aceh. Sebagai acara puncak adalah penampilan angklung interaktif oleh Saung Mangkujo. Semua hadirin dibagikan angklung berbagai tanda nada, kemudian memainkannya bersama-sama dengan dipimpin oleh Daeng Ujo. Tampak semua undangan berbahagia. Mereka dihadiahi angklung yang baru saja mereka mainkan sebagai tanda makna dari Indonesia. It's for you, a souvenir from Indonesia, kata Daeng Ujo sang komandan. Malam yang berkesan itu sangat membantu dalam menciptakan iklim yang kondusif. Malam tersebut membuat pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dan berbagai pertemuan bilateral lainnya berlangsung sukses.
Foto Ibu Hillary Clinton pun menghiasi berbagai surat kabar di dunia. Berkat angklung, Bu Hillary Clinton pun menjadi duta Indonesia. Anak-anak, coba kalian cermati pertanyaan berikut berdasarkan artikel berita tersebut. Yang pertama, bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di masa globalisasi ini? Bentuk kerjasama yang terjalin merupakan kerjasama regional yang melibatkan Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara. Saat ini, organisasi ASEAN menjadi wadah kerjasama di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, keamanan, sosial, dan budaya. Selanjutnya, bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Indonesia memiliki peran sebagai berikut: pernah menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan kerjasama, menjadi salah satu pendiri ASEAN. Indonesia juga pernah memimpin ASEAN, dan Indonesia ikut juga serta menciptakan perdamaian di Asia Tenggara. Selanjutnya, bagaimana peran angklung dalam acara tersebut? Peran angklung dalam acara tersebut yaitu mampu menghadirkan kebahagiaan bagi semua undangan. Oke, sudah kalian simak ya. Dan sekarang mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Kira-kira apa yang bisa kita simpulkan? Ayo, pertama. Oke, tadi kan ada berbagai produk luar negeri ya. Pertama tadi ada apa? Ikan batik itu dari Indonesia. Terus karpet dari Turki. Terus boneka dari Tiongkok. Terus mobil dari Jepang. Lagi jam dari terus Nah, jadi produk itu bisa kita dapatkan di berbagai negara. Karena apa kira-kira? Karena ya apa alasan kenapa produk tersebut bisa kita dapatkan di berbagai negara? Karena perkembangan transportasi dan iya bagus, karena itu merupakan efek dari adanya globalisasi. Sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, silakan dan buka dulu data PD. Tidak ada pertanyaan? Kalian silakan kalian kembali ke tempat masing-masing. Ingatkan, itu sebelum belajar, kita melakukan evaluasi setelah belajar. Perkembangannya bagaimana? Ya, dalam evaluasi ini Bapak ingin melihat bagaimana perkembangan kalian setelah kita belajar tadi. Ada peningkatan atau bagaimana? Oke, silakan kalian isi nama dan kelasnya ya.
Oke, silakan Bapak cek. Oke, rata-rata ada peningkatan. Nah, sekarang tugas kalian di rumah. Kita kalian baca tuh. Carilah informasi tentang berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya. Di rumahnya ada majalah? Ada televisi? Nah, dari televisi aja kalian cari. Nah, Google boleh juga. Di sini ada tugas untuk mencari informasi tentang berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara-negara ASEAN, misalnya dengan Kamboja, Singapura, Filipina, dan lain sebagainya, melalui surat kabar, majalah, atau artikel berita di media elektronik atau Google. Coba silakan. Nah, perlu Bapak tekankan lagi, silakan kalian cari informasi mengenai kerjasama Indonesia dengan berbagai negara ASEAN, misalnya dengan Kamboja, atau dengan Filipina, Malaysia, atau dengan Singapura, dan lain sebagainya. Jadi bisa mencari melalui surat kabar, majalah, artikel, atau boleh juga dengan googling internet. Oke, jelas? Bisa mengerti? Bisa. Ya, sekarang Bapak mau refleksi. Nih, bagaimana perasaanmu dalam pembelajaran hari ini? Alhamdulillah. Kedua, bagaimana cara gurumu menyampaikan pembelajaran? Dengan baik. Oke, terima kasih. Terakhir, apakah materi pembelajaran sudah kamu pahami? Sudah. Alhamdulillah. Oke, karena waktunya habis, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah.